Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Al-Iman TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mencurahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya. Semoga Allah menambahkan nikmatnya untuk kita semua, dan semoga kita menjadi para hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepadanya, karena lambang kehidupan yang bahagia itu ada tiga, dan kehidupan manusia senantiasa berputar pada tiga keadaan tersebut. Yang pertama, apabila diberikan nikmat bersyukur. Yang kedua, apabila diuji bersabar. Yang ketiga, apabila berbuat salah, cepat tobat dan istighfar. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, semua para sahabatnya tanpa terkecuali, dan umatnya yang meniti jejak beliau sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam mengkaji Hudas Salam fi Usul Islam, tentang dasar dan intisari agama Islam. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang maratibuddin, bahwasanya agama ini ada tiga tingkatan. Yang pertama yaitu al-Islam, yang berkaitan dengan al-amalul zahirah, berkaitan dengan amal-amal yang tampak. Yang paling utama adalah rukun Islam, yang sudah kita bahas. Sekarang kita akan masuk pada tingkatan yang kedua, yaitu al-iman. Al-iman lebih tinggi daripada al-Islam. Tentu ini apabila disebutkan dua-duanya. Tapi apabila disebutkan Islam saja, maka mencakup mana iman. Jika disebutkan iman saja, mencakup mana Islam. Tapi apabila disebutkan Islam dan iman dan suatu ayat, dalam suatu hadis, dan suatu bahasan, maka iman berkaitan dengan al-a'mal al-batinah, al-i'tiqadat al-batinah, berkaitan dengan keyakinan-keyakinan hati. Tentu keyakinan lebih tinggi daripada al-a'malul zahirah. Adapun al-iman, maka tersebutkan dalam Al-Quran memiliki 6 rukun. Iman kepada Allah, para malaikatnya, para rasulnya, hari akhir, dan disebutkan secara terpisah dalam Al-Quran tentang iman kepada qadar yang harus kita imani. Dalam hadis Jibril, Nabi SAW menjelaskan iman itu adalah iman kepada Allah, para malaikatnya, rasul-rasulnya, hari akhir,
wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berkaitan dengan penjelasan rukun iman, maka para ulama menjelaskan dua sisi. Yang pertama adalah yang harus diimani secara tafsil, secara terperinci. Akan tetapi ada suatu yang tidak boleh tidak berkaitan dengan rukun iman, yaitu kita harus mengimani secara ijmali, secara global, harus. Ini wajib bagi tiap individu. Nah, di sini al-muallif mengawali pembahasannya tentang rukun iman, kata beliau, summa dzakara al-martabata tsaniyah wa yal iman. Al-muallif menyebutkan tingkatan yang kedua, yaitu iman, setelah menyebutkan tingkatan yang pertama, yaitu Islam, wa bayyana arkanah, dan beliau menjelaskan tentang rukun iman. Warkanu sittatun, rukun iman itu ada 6. Iman kepada Allah mengharuskan iman kepada seluruh rukun iman, dan ingkar kepada salah satu rukun iman sama saja dengan mengingkari seluruh rukun iman. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang iman, belum menjawab dengan rukun iman yang 6. Kita awali dari rukun yang pertama. Farruknul awal al-imanu billah. Rukun yang pertama adalah iman kepada Allah. Ini adalah aslul usul, pondasi yang paling mendasar. Rukun iman semuanya rukun, tapi terdepan adalah iman kepada Allah. Wal qadrul wajibul muzi minal imani billah. Adapun hal yang wajib diketahui setiap muslim dan diimani dalam rukun iman, minimal seorang mukmin dalam mengimani iman kepada Allah, maka mencakup 4 hal. Yang pertama, wal imanu biwujudih. Seorang mukmin harus mengimani akan adanya Allah. Ini telah tetap berdasarkan Al-Quran menetapkan akan adanya Allah. Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demikian. Begitu pula fitrah, begitu pula akal manusia menetapkan akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena adanya makhluk menunjukkan adanya Al-Khaliq, pencipta. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran menyebutkan tentang perbuatan-perbuatannya, menyebutkan tentang nama-nama dan sifatnya, menyebutkan tentang hanya Allah yang berhak diibadahi. Itu juga termasuk dalil akan adanya Allah, karena zat yang diibadahi berarti mewujud. Zat yang memiliki sifat berarti mewujud. Zat yang memiliki perbuatan-perbuatan seperti menciptakan berarti menunjukkan adanya Allah. Oleh karena itu, iman kepada Allah yang pertama, iman kepada wujudnya Allah. Dan fitrah manusia mengimani, tidak hanya orang yang beriman saja. Yang kedua, mengimani akan rububiyah Allah, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti menciptakan,
menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta, dan lain sebagainya dari perbuatan-perbuatan Allah. Dan iman kepada wujudnya Allah, begitu pula iman terhadap perbuatan-perbuatan Allah, belum cukup memasukkan seorang hamba ke dalam Islam, ke dalam iman. Karena orang musyrikin pun beriman akan rububiyah Allah dan wujudnya Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Jika engkau bertanya Muhammad kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah yang menciptakan. Walaupun mereka mengikrarkan Allah menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan mereka, tapi itu belum cukup untuk masukkan mereka ke dalam Islam. Sampai mereka menjalankan konsekuensi daripada keimanan terhadap rububiyahnya, yaitu memberikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memberikan ibadah murni kepada Allah. Ibadah kepada Allah, tidak ibadah kepada selainnya. Dan inilah pembeda antara seorang muwahhid, seorang ahli tauhid yang beriman dan tidak. Apakah dia beribadah kepada secara murni atau tidak? Maka seorang muslim harus mengimani akan rububiyah Allah, akan tapi harus terwujud pada yang ketiga, yaitu mengimani bahwasanya Allah mustahiqul ibadah, Allah zat satu-satunya yang diibadahi. Kemudian yang keempat, berkaitan dengan iman kepada Allah, adalah mengimani akan nama-nama dan sifat bagi Allah yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam Al-Quranul Karim. Begitu pula ditetapkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sunnahnya, tanpa kita rubah, tanpa kita buang, tanpa kita bagaimanakan, dan tidak kita serupakan dengan makhluk. Kita tetapkan nama dan sifat yang Allah tetapkan sesuai dengan ketinggian dan kemuliaannya. Begitu pula kita tetapkan nama dan sifat yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetapkan sesuai dengan ketinggian dan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini masyarakat muslimin, minimal dalam iman kepada Allah, yang pertama iman akan wujudnya, yang kedua beriman akan rububiyahnya, yang ketiga iman akan ubudiyah hanya kepada Allah, dan menetapkan nama dan sifat bahwasanya Allah memiliki nama dan sifat sesuai dengan ketinggian dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, nama dan sifat yang maha sempurna. Sekarang kita masuk pada rukun iman yang kedua. Iman kepada para malaikat. Dan iman kepada para malaikat minimal adalah yang pertama, al-iman bi annahum khalqun min khalqillah, yaitu mengimani bahwasanya para malaikat adalah makhluk di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang Allah sifati mereka dengan ibadu mukramun, para hamba yang dimuliakan. Berarti mereka para hamba, mereka makhluk. Makhluk berarti punya tugas ibadah kepada Allah, ibadu mukramun. Dan mereka makhluk yang Allah muliakan, yang Allah sifati dengan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak bermaksiat terhadap apa yang Allah perintahkan, dan mereka menjalankan apa yang Allah perintahkan. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun.
para malaikat mereka makhluk, mereka para hamba Allah, berarti mereka tidak boleh disembah, mereka tidak boleh diibadahi, bahkan tugas mereka adalah ibadah kepada Allah. Maka seorang muslim wajib mengimani bahwasanya para malaikat adalah makhluk di antara makhluk Allah, yang Allah berikan tugas dengan tugas-tugas yang mulia. Kemudian yang kedua, wa anna minhum man yazil bil wahyi ala anbiya illah. Dalam beriman kepada para malaikat, di samping mengimani bahwasanya mereka adalah para makhluk, harus kita imani bahwa para malaikat jumlahnya banyak, dan di antara mereka ada malaikat yang Allah berikan tugas untuk menyampaikan wahyu kepada para hamba Allah. Ini adalah beriman kepada para malaikat secara global. Mereka para makhluk Allah, mereka punya tugas, dan di antara tugas mereka adalah ada di antara malaikat yang tugasnya menyampaikan wahyu Allah. Adapun iman secara ijma, secara global, terperinci, maka dengan mengetahui nama-nama, mengetahui keadaan-keadaan mereka, mengetahui sifat-sifat mereka, mengetahui tugas-tugas mereka. Tapi kita di sini belajar yang paling dasar dalam rukun iman, di antaranya iman kepada para malaikat. Yang paling penting, yang paling dasar adalah mengetahui dua hal tadi. Kemudian yang ketiga, waruknu salih, rukun yang ketiga, al-imanu bil kutub, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan minimal dalam beriman kepada kitab-kitab Allah adalah kita mengimani bahwasanya Allah anzala ala man sya'a min anbiya kutuban hiya kalamu. Kita mengimani bahwasanya Allah menurunkan kepada siapa yang Allah kehendaki dari kalangan para rasul. Allah turunkan kitab-kitab yang mana kitab-kitab Allah adalah kalamnya, firman Allah yang pasti hak. Hak dari sisi sumbernya, datangnya dari Allah. Hak dari sisi isinya, yang tidak ada keraguan. Jadi mengimani bahwasanya Allah menurunkan kepada siapa yang dikehendaki dari kalangan para nabi dan rasul berupa kitab-kitab suci, yang mana kitab suci merupakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tujuannya Allah menurunkan kitab-kitab sucinya? Liyahkumu bainan nasi fi makhtalafu fi. Tujuannya adalah agar para rasul menyampaikan hukum-hukum Allah dan menegakkan hukum Allah di tengah-tengah manusia dalam perkara yang mereka perselisihkan. Artinya semua mereka diperintahkan untuk tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab-kitab yang Allah turunkan, di dalamnya ada berita-berita, di dalamnya ada perintah-perintah, di dalamnya ada larangan-larangan. Wa annaha kullaha mansukhatun bil Qur'an. Dan dalam mengimani kitab-kitab Allah, kita harus mengimani bahwa semua kitab-kitab tersebut dimansuh oleh Al-Qur'anul Karim. Maka kita mengimani secara global akan kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada Rasul, dan harus mengimani dengan pengimanannya khusus bahwasanya Al-Quran al-muhaimin wa nasikh, yang mansuh kitab-kitab para Rasul. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjamin menjaga kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Rasul terdahulu, tapi Allah perintahkan mereka untuk menjaga bimastuhfidhu min kitabillah,
mereka, ulama mereka diperintahkan untuk menjaga. Sehingga karena manusia ada kelemahan, ada kekurangan, maka terjadi taghyir, perubahan yang dirubah oleh tangan-tangan manusia. Berbeda dengan Al-Quranul Karim, maka Al-Quranul Karim Allah jaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dzikra, dan kami pula yang akan menjaganya, kata Allah. Karena Allah sudah menaskan, Allah akan menjaga Al-Quranul Karim, maka Al-Quranul Karim senantiasa akan terjaga sampai hari kiamat. Dan terbukti sampai hari ini senantiasa dihafal oleh manusia, oleh kaum muslimin, dari generasi ke generasi. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak kecil pun hafal. Maka dari dahulu Al-Quran dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Kemudian yang keempat, ma'asyiral muslimin, rukun rabi', rukun iman yang keempat, al-imanu bir-rusul, iman kepada para rasul Allah Subhanahu wa taala. Dalam beriman kepada rasul, maka minimal adalah yang pertama, al-imanu bi anna Allah arsala ilan nasi rusulan minhum. Kita harus mengimani bahwasanya Allah mengutus rasul-rasul kepada manusia, minhum, dari jenis-jenis mereka sendiri. Maka Allah muliakan manusia dengan Allah utus para rasul, dan para rasul tersebut dari jenis manusia, min anfusihim. Adapun dari bangsa jin, mereka hanya ada nudur. Wa sarafna ilaika nafarum minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaru qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumin mundirin. Di bangsa jin hanya ada nudur, para pemberikan peringatan, para duat, para dai. Tapi para rasul Allah pilih dari kalangan manusia. Maka dalam iman kepada rasul yang pertama adalah kita mengimani bahwasanya Allah mengutus para rasul kepada manusia dari jenis mereka sendiri. Yang kedua, dalam beriman kepada rasul kita mengimani bahwasanya Allah tatkala mengutus para rasul, maka Allah memerintahkan mereka untuk ibadah kepada Allah dan untuk menyampaikan risalah Allah kepada manusia. Dan ini misi paling besar bagi para rasul. Tugas paling besar bagi para rasul adalah tablighur risalah ilan nas, menyampaikan risalah yang Allah berikan kepada mereka kepada manusia. Balligh ma unzila ilaika min rabbik, sampaikanlah yang Allah turunkan kepadamu, sampaikan kepada manusia. Kemudian yang ketiga, dalam beriman kepada rasul kita harus mengimani anna khatimahum wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kita mengimani bahwasanya penutup para rasul adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'di, kata beliau. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah keimanan yang wajib kita imani terhadap para rasul. Tidak boleh tidak. Dan yang terakhir adalah Nabi dan Rasul Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ruknul khamis yang kelima. Rukun iman yang kelima adalah al-imanu bil yaumil akhir. Iman kepada hari akhir. Dan minimal dalam iman kepada hari akhir adalah wal imanu bi anna Allah yab'atsul khalqa fi yaumin 'azim wa yaumul qiyamah. Kita mengimani bahwasanya Allah akan membangkitkan para makhluk di hari yang agung, yaitu hari kiamat. Setiap orang mukmin wajib mengimani akan hal ini. Bahwasanya semua
manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pembeda antara orang yang beriman dan tidak. Orang-orang musyrikin mengingkari, maka orang yang beriman wajib mengimani. Dan termasuk bagian daripada pembeda antara mukmin dan tidak, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman dengan perkara yang gaib. Di antaranya adalah iman kepada hari akhir. Karena Allah memberitakan kita imani, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan, maka wajib kita imani. Kemudian dalam beriman kepada hari akhir, kita harus mengimani bahwasanya Allah tatkala membangkitkan para makhluk pada hari kiamat adalah limujazatihim, untuk memberikan balasan kepada mereka. Faman ahsana falahul husna wa yal jannah. Bagi siapa yang berbuat baik, maka baginya ada balasan yang baik, itu surga. Wa man asaa falahu ma amila fajaza'uhu nar. Dan barang siapa yang berbuat dosa, maka baginya apa yang diperbuat dan balasannya adalah neraka. Man amila salihan fali nafsi. Siapa berbuat baik, maka untuk dirinya sendiri. Wa man asaa fa 'alaiha. Siapa berbuat keburukan, maka dosanya untuk dirinya. Maka dalam beriman kepada hari akhir, minimal kita imani Allah akan membangkitkan para makhluk yang di sana ada hari pembalasan. Perbuatan baik ada balasannya, perbuatan buruk ada balasannya. Dan ini adalah iman secara global. Adapun secara terperinci, maka mengimani semua yang akan terjadi pada hari kiamat, sebagaimana telah datang nas dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian rukun iman yang keenam, al-imanu bil qadari khairi wa syarri. Iman kepada qadar Allah, yang baik maupun yang buruk, yang kita senangi maupun tidak. Dan ini adalah rukun iman yang terakhir. Wal qadrul wajibul muzzi minil imani bil qadar. Dan minimal dalam beriman kepada qadar yang harus bagi kita adalah yang pertama, wal imanu bi anna Allah qaddara kulla syai'in min khairin aw syarrin azalan. Dalam beriman kepada qadar, minimal adalah kita harus mengimani bahwasanya Allah telah menentukan segala sesuatu yang baik maupun yang buruk sejak dahulu kala. Kemudian harus kita imani annahu la yakunu syai'un illa bi masyiati wa khalqi. Bahwasanya suatu tidak akan terjadi kecuali dengan kehendaknya dan dengan ciptaannya. Maka iman kepada qadar adalah yang pertama, kita mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah dengan ilmu Allah. Allah mengetahui segala sesuatu. Yang kedua adalah yaitu al-kitabah. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi telah Allah catat di Lauhul Mahfuz. Dan itu memberikan ketenangan bagi jiwa seorang mukmin ketika terjadi sesuatu dalam hidupnya. Karena semua terjadi dengan ketentuan Allah. Yang ketiga adalah al-masyiah. Kita mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah dengan kehendak Allah. Tidak ada sesuatu yang terjadi luput dari kehendak Allah. Sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan, apa yang kau kehendaki ya Allah pasti terjadi, walaupun aku tidak berkehendak.
masyi'takan wa illam asya wa masyi'tu lam yakun illam tasya. Apa yang kau kendaki pasti terjadi walaupun aku tidak berkehendak. Dan apa yang aku kehendaki tidak akan terjadi jika engkau tidak berkehendak. Maka manusia punya kehendak, tapi kehendak manusia berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, al-khalq, bahwasanya semua terjadi adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan manusia dan Allah juga menciptakan perbuatan-perbuatan manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah penjelasan tentang rukun iman secara global yang harus diperhatikan setiap muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dan bisa kita lanjutkan pembahasan tentang rukun iman secara terperinci pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Akan tapi dalam mengkaji kitab ini kita mengkaji yang paling mendasar berkaitan dengan mengenal agama Islam, kemudian mengenal iman, kemudian insya Allah kita akan bahas mengenal al-ihsan. Wabillahi taufiq wa barakallahu fiik. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.